Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayudhya Kirani, NIM 201050111012. Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas S1 Farmasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kasus statistika percobaan 5 tentang uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis yang diampu oleh Ibu Jun Vidya Herawati. Uji ANOVA atau uji F digunakan untuk menguji lebih dari 3 variabel. Uji ANOVA adalah uji parametrik sehingga asumsi parametrik harus terpenuhi dan terdistribusi normal. Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Jika nilai signifikan dari uji normalitas dan uji homogenitas lebih dari 0,05, dikatakan terdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji ANOVA. Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka tidak terdistribusi normal dan tidak boleh melakukan uji ANOVA dan kita akan ke uji Kruskal-Wallis. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Ini adalah kasus P5, yaitu pertanyaannya adalah berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kita ke SPSS untuk menguji normalitasnya. Pertama, kita ke variabel view. Di sini saya sudah mengisi name dengan kolom name baris pertama yaitu E1, kedua E2, ketiga E3, keempat E4, dan kelima E5. Untuk label, saya sudah mengganti dengan EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Untuk measure, kita ganti semuanya dengan scale. Kita masuk ke data view. Di sini saya sudah menginput datanya E1 sampai dengan E5. Data ini diambil dari kasus P5 tadi. Lalu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Ya, semua dari EEDS tersebut yang tadi kita pindah ke Dependent List, kita pilih Plots, ini Plots, kita pilih Non dan Normality Plots. Continue, kemudian OK. Ya, ini adalah output dari uji Shapiro-Wilk. Di sini dapat kita lihat nilai signifikan EEDS 30% adalah 0,74, EEDS 40% adalah 0,445, EEDS 50% adalah 0,633, EEDS 60% adalah 0,782, EEDS 70% adalah 0,409. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu nilai signifikansi dari semua EEDS tersebut lebih dari 0,05, artinya terdistribusi normal. Ya, kemudian kita akan melakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita ke variabel view. Untuk kolom name baris pertama kita ketik kelompok dan kedua kita ketik daya hambat. Untuk values-nya, pengodean pertama kita isi dengan EEDS 30%, kedua EEDS 40%, ketiga EEDS 50%, keempat EEDS 60%, dan kelima EEDS 70%. Kita klik OK. Measure, kita buat scale semua. Kemudian kita ke data view. Di sini saya sudah menginput data, memasukkan nilai-nilainya.
menginput datanya, kemudian kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kita ganti daya hambat ke faktor list dan daya hambat ke dependent list dan kelompok ke faktor list. Kita tetapkan displaynya bold, kemudian plots, kita ganti none dan power estimation. Kemudian continue dan oke. Dan ini adalah hasil output dari homogenitas. Di sini nilai signifikansi kurang dari homogenitas. Di sini nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan syarat dari uji parametrik adalah nilai signifikansi dari uji normalitas dan uji homogenitas harus terdistribusi normal. Maka ini tidak dikatakan terdistribusi normal karena hanya satu yang nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Kruskal-Walsh.